Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdaninya dengan NIM 191430995. Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Saya kuliah di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang model realia pada tumbuhan, yang dimana tumbuhannya itu pada tumbuhan paku. Yang pertama itu kita harus ketahui pengertian dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku disebut sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan yang memiliki sistem pembuluh sejati, meskipun tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak. Adapun jenis-jenis tumbuhan paku ini memiliki banyak jenis. Salah satunya itu pada tumbuhan paku sejati. Adapun gambar contoh nyatanya itu seperti ini. Tumbuhan paku sejati ini mempunyai daun-daun besar, bertangkai, mempunyai banyak tulang, dan pada sisi bawahnya terdapat sporagium. Adapun morfologi pada tumbuhan paku itu sendiri, yang pertama itu pada akar. Paku-pakuan memiliki jenis akar serabut atau tunggang, yang dilengkapi dengan kaliptra di bagian ujungnya. Jaringan akar tumbuhan paku terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian ini juga terdapat berkas pengangkut, xilem, dan floem. Fungsi pada akar tanaman paku ini yaitu sebagai alat penopang agar dapat tumbuh tegak. Adapun morfologi tumbuhan paku yang kedua yaitu pada batang. Batang tumbuhan paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, korteks, atau silinder pusat. Kemudian, para peneliti menganggap akar dan batang tanaman ini sebagai satu bagian yang sama, di mana separuh batang tumbuhan paku ini hidup di dalam tanah. Kemudian, tinggi pada batang tanaman paku ini sangat bervariasi. Mulai yang paling pendek setinggi 2 cm dan paling tinggi terdapat mencapai 5 cm. Kemudian ketinggian batang tersebut dipengaruhi oleh lingkungan hidup atau habitatnya. Adapun morfologi pada tumbuhan paku yang ketiga yaitu pada daun, yang dimana daun paku merupakan bagian paling atas dari tumbuhan ini. Daunnya terdiri atas lapisan epidermis pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Ukuran dan pada tumbuhan paku ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama yaitu daun makrofil yang berukuran besar dan daun mikrofil yang berukuran kecil. Adapun habitat pada tumbuhan paku yaitu di lingkungan yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Wilayah dengan kondisi lingkungan seperti itu banyak ditemukan di hutan di dataran rendah, lereng gunung, serta tepi pantai pada ketinggian kurang lebih 350 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu karakteristik tumbuhan paku, yang dimana karakteristik pada tumbuhan paku itu memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiselular yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting yaitu sistem transport internal yang mengangkat air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.